Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah taklim rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini walaupun hujan, walaupun tadi Allah takdirkan kita untuk senantiasa menambah amal-amal ibadah kita dan juga untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersalawat atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang kula panjenengan sami tansah ajeng-ajeng sapangatipun benjing wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Jamaah taklim rahimakumullah, mriki kula badhe nglajengaken malih utawi badhe maosaken utawi masakan inggih menika kitab tauhid niki dumugi wonten bab ingkang nomor 9. Bab ingkang nomor 9 inggih menika bab tentang menyembelih. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah niku ngendika, Allah niku berfirman tentang Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162 163. Saya membaca, panjenengan bisa menirukan. Namun sedayanipun monggo sareng-sareng kula panjenengan sami maos surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, sembelihanku, hidupku, hidupku, dan matiku, dan matiku hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya, Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Sering mireng ayat ini, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Hidayah Ustaz kami ini ditakoni ayat ini dados niat napa dados janji. Dados golongan ini ayat ini dados niat. Ini kan sembelih korban kan biasanya itu mau mikirin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat ini dados niat. Sholatku, penyembelihanku hanyalah untuk Allah. Di dalam ini dikatakan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahumullah, sholat itu mencakup yang fardu dan yang sunnah. Inna sholati, seluruh sholat adalah ibadah dan juga mencakup dua macam doa. Wong sholat itu mencakup yang fardu dan yang sunnah, dan seluruh sholat adalah ibadah. Sholat itu mengandung mencakup dua macam doa. Yang pertama doa permohonan, dan yang kedua doa ibadah. Kula panjenengan sami ini permintaan dan permohonan yang terkandung di dalamnya termasuk ke dalam doa permohonan. Sedangkan pujian, sanjungan, tasbih, ruku dan sujud serta rukun-rukun lainnya termasuk dalam doa ibadah. Menjadi Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sholat itu berisi permohonan dan pujian. Panjenengan yang sholat itu diawali dengan yang dibaca dengan jahar itu surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin iku pujian muji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim niku dimuji dumateng Gusti Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allah niku yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu. Itu iyyaka na'budu itu isinya apa nih? Permohonan hanya kepada Allah. Kulo panjenengan sami niku ibadah nyembah. Wa
kanas kami, permohonan pertolongan kepada Allah. Termasuk ruku dan sujud niku juga berisi dengan pujian-pujian kepada Allah. Jadi sholat itu intinya itu adalah doa niku. Midarat Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahullah. As-Syaikh Ibnu Baz berkata, sholat niku diambil dari kata silah. Panjenengan sering ngiring kata silah niku berarti hubungan. Silaturahim menjalin hubungan. Silaturahmi yang menjalin hubungan. Silah itu hubungan sebab ia merupakan jalinan dan anugerah yang dengannya Allah menjalin hubungan dengan orang yang Dia kasihi. Dengan salat menika Allah Subhanahu wa taala menjalin hubungan dengan orang yang dikasihi. Contohipun niku Nabi Muhammad. Ia merupakan pemberian kepadanya pada malam yang agung, yaitu malam Mi'raj. Salat itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj. Karena di dalamnya seorang hamba bermunajat kepadanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Dari sisi ini maka ini merupakan sumber ketenangan bagi Rasulullah SAW dan beliau selalu melaksanakannya pada saat menghadapi perkara yang penting. Ia adalah pembeda antara muslim dan non-muslim. Siapa yang meninggalkan sholat maka tidak ada hubungan baginya dari iman kepada Allah dan cintanya. Tidak ada jalinan antara dirinya dengan Rabb semesta alam apapun yang dia usahakan. Jadi yang kedua pengertian sholat, inna sholati, sholat saya, sholat kita semua adalah hubungan seorang hamba dengan Allah. Hubungan seorang hamba dengan Allah adalah melalui sholat. Nanti kalau dengan sami, ini alhamdulillah saya melaksanakan sholat. Ini merupakan anugerah, kasih sayang dari Allah. Seperti apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika diperintah untuk Mi'raj, yaitu untuk melaksanakan perintah sholat. Sholat itu dibandingkan kami tansah bermunajat kepada Allah, meminta tolong kepada Allah, diberi tunjukkan kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu dua makna daripada inna sholati, sesungguhnya sholatku adalah doa kepada Allah dan hubungan kepada Allah. Inna sholati. Mengenai ayat ini Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi agar mengabarkan kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah. Agar mengabarkan kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, bahwa beliau mengikhlaskan sholat dan sembelihannya karena Allah. Karena orang-orang musyrik menyembah berhala
dan menyembelih untuknya. Maka Allah memerintahkan nabinya agar menyelisih mereka, berpaling dari apa yang mereka pegang, dan menghadapkan niat dan maksud serta tekad untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ya. Mujahid berkata tentang inna salati wa nusuki adalah an-nusuk adalah penyembelihan. Tidak hanya sholat ya, yang hanya Allah, penyembelihan juga untuk Allah. Manu suki, penyembelihan. As-Sauri As-Sudi berkata, manusuki adalah penyembelihanku. Demikian pula yang dikatakan oleh Abda. Jadi dalam ayat ini niku jadi niat untuk menyelisih orang-orang yang menyembah selain Allah dan menyembelih selain Allah, yang akan menjadi niat kita menyembelih juga untuk Allah. Kemudian selanjutnya yang wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, yakni apa yang aku lakukan dalam hidupku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Dengan kula panjenengan sami melaksanakan dan kula panjenengan sami niku apa mawon entah termasuk salah satunya adalah sholat, termasuk adalah menyembelih, termasuk adalah ngaji, ya, termasuk adalah mencari rezeki. Niku udah kula panjenengan sami, termasuk di dalamnya mengasuh anak, katasan itu aktivitas hidup hidup kula panjenengan sami. Inna sholati wa nusuki, ini seperti perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menjadikan manusia sebatas beribadah hanya kepada Allah. Jadi hidup kita adalah ibadah insya Allah. Jadi niat hidup kita panjenengan kami kasih kudu ngasih adab lillahi, panjenengan ke masjid kemudian ikhlas lillahi, niku hidup kula panjenengan sami. Wa mahyaya wa mamati dan matiku, yakni hidup dan matiku, hidupku dan iman serta amal soleh di mana aku mati di atasnya. Hal menika sampai kula panjenengan sami niku pecah kula panjenengan sami meninggal di atas iman dan amal soleh. Ini kata niat kula ayat ini, kata niat kula panjenengan sami inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibnu Katsir berkata, benar seperti yang dia katakan, karena seluruh nabi sampai dengan wamahya wa mati lillahi rabbil alamin hanyalah untuk Allah, yakni ikhlas karena wajahnya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya, bukan berbuat musyrik, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri kepada Allah, yakni dari umat ini. Karena setiap Islamnya setiap Nabi adalah yang paling awal. Ibnu Katsir berkata, benar seperti yang dia katakan, karena seluruh Nabi
sebelum Nabi Muhammad SAW adalah berdakwah kepada Islam, yaitu ibadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Demikian dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, yaitu para nabi. Nah, mungkin firman yang sami itu termasuk ingkang derek para nabi ini, termasuk yang ikut menyerahkan diri kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Ini sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah aku. Al-Anbiya 25. Lalu Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat yang senada. Islamnya para nabi adalah Islamnya yang pertama. Nah, termasuk sebelum Nabi Muhammad SAW, para nabi adalah membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian di sini dijelaskan sisi kesesuaian antara ayat dengan bab adalah bahwa Allah mensyariatkan kepada hamba-hambanya agar mendekatkan diri kepadanya melalui penyembelihan. Itu an-nusuk. Sebagaimana dia mensyariatkan sholat dan lain-lainnya kepada mereka sebagai ibadah. Allah memerintahkan agar mereka mengikhlaskan seluruh ibadahnya semata, bukan kepada selainnya. Jika mereka mendekatkan diri kepada selain Allah dengan menyembelih atau ibadah lainnya, maka mereka telah mengangkat sekutu bagi Allah. Ini jelas dalam firman-Nya, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah. Ayat ini meniadakan sekutu bagi Allah dalam ibadah-ibadah ini, termasuk dalam ibadah sholat, ibadah menyembelih, hidup dan matiku. Inilah ayat yang pertama mengenai penyembelihan. Kemudian ayat yang kedua dari surah Al-Kautsar. Mungkin kita surah Al-An'am ayat 162-63. Dan ini terus ini surah Al-Kautsar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat. Maka dirikanlah sholat. Dan berkorbanlah karena Rabbmu. Dan berkorbanlah karena Rabbmu. Ini ayat yang kedua tentang penyembelihan juga. Syekhul Islam rahimahullah berkata, Allah SWT memerintahkan untuk menggabungkan dua ibadah, yaitu ibadah sholat dan ibadah kurban atau menyembelih. Yang keduanya menunjukkan kedekatan, kerendahan, ketergantungan, berbaik sangka, kuatnya keyakinan dan ketenangan hati kepada Allah dan kepada janjinya. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang sombong, lagi angkuh, yang merasa tidak membutuhkan Allah. Orang-orang yang dalam sholatnya tidak merasa memerlukan Rabb. Orang-orang yang tidak menyembelih karena takut miskin. Oleh karena itu Allah mengumpulkan keduanya dalam firman-Nya, Qul inna sholati wa nusuki.
Katakanlah sesungguhnya sholatku dan sembelihanku adalah sembelihan karena Allah demi meraih wajahnya. Dua ibadah ini adalah ibadah yang paling mulia yang mendekatkan diri kepada Allah. Dia menghadirkan yang menunjukkan sebab karena melaksanakan hal ini merupakan salah satu terlaksana rasa syukur dan nikmat kausar yang telah Allah limpahkan. Memiliki ini fasoli rabbika wanhar menjadi Syekhul Islam rahimahullah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menggabung dua ibadah, yaitu sholat dan menyembelih. Empat ini digabung, sholat dan berkorban. Ini adalah wujud nih berbaik sangka atau kuatnya iman seseorang terhadap janji Allah. Bahwa orang yang berkorban, orang yang berinfak, orang yang bersedekah akan diganti oleh Allah. Ini aku ini mun percaya sangat nih, tapi kira-kira apa? Dokter Nabi Ibrahim itu sangat janji orang nih. Ibrahim itu nyana orang yang anaknya itu harus disembelih, yang diganti wedus. Anggernya aja dia sih tenang-tenang baik. Tapi ngeroranya anak berarti jauh luar biasa itu Ibrahim. Ngerti apa orang diganti nyong sih bisa ngerti baik. Kasih maju mundur. Mesti ngerti jadinya Allah dan Al-Quran itu benar. Nabi Ibrahim kira-kira sebelah anaknya itu ngerti apa diganti wedus apa orang kalau diganti panjang aku loh. Kayak burung kok gitu. Nah itu memandang toh gitu. Sebenarnya itu sebenarnya yang mesti diganti wedus itu masalah. Ini berarti fasoli rabbika wanhar adalah kuatnya iman seseorang antara sholat dan menyembelih masalah ini. Ibadah badan yang paling mulia adalah sholat. Ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih. Banyak perkara yang terkumpul bagi seorang hamba dalam sholat yang tidak terkumpul padanya selainnya, sebagaimana diketahui oleh orang-orang yang punya hati yang hidup. Banyak perkara yang terkumpul dalam menyembelih jika dia diiringi dengan iman dan ikhlas, seperti kuatnya keyakinan dan berbaik sangka. Perkara yang mengagumkan Nabi SAW sendiri adalah orang yang banyak sholat dan banyak menyembelih. Jadi kaum muslimin itu termasuk orang yang dianjurkan untuk banyak menyembelih. Apa yang menyembelih itu kata sangat itu. Zaman itu jadi itu soal menyembelih kita begini. Itu biasanya bukan apa itu lawan sama apa. Itu jadi paling sering kalau dibantah nyembelih gitu. Nah, Islam itu menawi jenengi anak aku di sebelah wedus orang menawi anak putri di sebelah wedus setunggal syukuran ke umat memang di sebelah wedus bukan apa itu insya Allah ini masyarakat itu terus masyarakat sing makmur berdosa itu dari mundang rahmat mengurus orang sebab orang itu wedus di sebelah. Ada saya awalnya pada tulang gizi sering mangan infak masa bersijat di pangan darat tapi buatan kok dibagi kok tangganya itu Islam dan ajaran penggeluman dengan sami bahwa ibadah yang paling mulia adalah sholat dan ibadah harta yang paling mulia adalah menyembelih, tapi harus didasari dengan inna sholati wa nusuki Fahamnya wa mati lillahi rabbil alamin, harus lillahi ta'ala. Insyaallah pada dimudahkan itu insyaallah. Demikian yang saya sampaikan. Bab yang ke-9 itu bab menyembelih. Ini insyaallah ini bab kurban ini itu
Wonten iki sekarang memiliki sing kurban malah nyebabna masuk neraka wonten. Kabeh itu mboten krana Allah. Mungkin ada benarnya datang dari Allah yang membaca dan kemudian bermanfaat untuk kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah, untuk melandasi ibadah kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Assalamualaikum